Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Tema firman Tuhan, Kerajaan Allah sudah dekat. Di dalam Matius 3 ayat 2 dan Matius 4 ayat 17. Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Kedua ayat ini sangat menarik karena merupakan tema khotbah pertama Yohanes Pembaptis dan Yesus. Dan sebenarnya satu-satunya tema yang diajarkan Yesus dan seluruh Alkitab. Tema itu adalah kerajaan Allah. Alkitab adalah buku yang mengisahkan tentang raja dan kerajaannya. Sayangnya, justru inilah satu-satunya tema yang tidak pernah dikhotbahkan. Mari kita melihat Matius 4 ayat 17. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Kali ini kita akan mulai dengan khotbah atau berita pertama yang disampaikan Yesus. Saya yakin sebagian besar kita menyangka bahwa berita ini tentang kedatangan Yesus kedua atau tentang kiamat. Salah. Berita ini tentang kerajaan Allah datang ke bumi melalui kehadiran Yesus yang dipenuhi Roh Kudus. Jadi berita ini tentang salib, tentang karya Yesus memulihkan kerajaannya di bumi. Kerajaan Allah sudah dekat, terjemahan yang lebih tepatnya adalah kerajaan Allah sudah di tangan, atau kerajaan Allah sudah datang, yaitu melalui Yesus. Untuk mengerti kebenaran ini, mari kita mundur jauh ke belakang pada peristiwa penciptaan. Bumi diciptakan menurut desain sorga atau kerajaan Allah. Dan manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, yaitu raja. Jadi bumi sebenarnya adalah kerajaan Allah yang tampak atau kasat mata, dan manusia kita adalah rajanya. Singkat cerita, dalam Kejadian 3, iblis melalui ular berhasil merebut kekuasaan manusia di bumi karena manusia memberontak kepada kerajaan Allah dan menjadi penguasa tidak sah dari bumi dan mengubah bumi menjadi kerajaan kegelapan. Ini inti sebenarnya Alkitab dari Kejadian sampai Maleaki. Allah sedang merencanakan pemulihan kekuasaan bumi kepada manusia melalui kedatangan Yesus, yaitu Raja yang kita kenal dengan istilah penebusan. Dari khotbah Yesus pertama ini kita dapat belajar dua hal. Ya, isi khotbah ini cuma dua hal. Yang pertama dikatakan bertobatlah. Bertobat di dalam bahasa aslinya menggunakan kata metanoeo. Ya, kita mengenal kata metamorfosis ya dari kata ini. Arti sebenarnya adalah perubahan pikiran secara bertahap. Seperti seekor ulat berubah menjadi kupu-kupu. Ya, perlu proses, perlu waktu, tetapi perubahannya pasti. Jadi, bertobat yang disampaikan oleh Yesus ini, pengertian yang paling tepat dapat kita lihat di dalam Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini,
tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, pikiranmu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Inilah arti dari pertobatan yang sebenarnya. Ini berarti menggambarkan kondisi pikiran kita yang sudah rusak dan dipenuhi dengan mental kerajaan kegelapan. Sakit penyakit, kemiskinan, kesulitan, bencana alam, dan lain sebagainya. Sehingga kita sulit percaya dan memahami karya Allah melalui kedatangan Yesus untuk mengembalikan otoritas kerajaan Allah kepada kita. Jadi bertobat itu adalah memiliki pikiran kerajaan Allah, ya, yaitu kesembuhan, kemakmuran, sukacita, damai sejahtera, dan lain sebagainya. Yaitu sama persis dengan pikiran Adam sebelum jatuh dalam dosa, yang juga adalah pikiran Allah sendiri. Yang kedua, dikatakan kerajaan Allah sudah dekat. Di dalam Matius 16 ayat 19, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Kerajaan Allah sudah datang, artinya melalui Yesus yang datang ke dalam dunia, kunci kerajaan sorga itu dikembalikan ke dalam tangan kita. Artinya manusia kembali memegang otoritas atau kuasa atas bumi ini sepenuhnya. Itu berarti ayat ini mengatakan apa yang kita izinkan terjadi di bumi, sorga tidak bisa menolak atau menahannya. Apakah kita melepaskan iman di bumi ataukah kekhawatiran? Entah kita melepaskan berkat atau kutuk, itu semua akan terjadi di bumi. Karena itu inilah tugas kita orang percaya di bumi ini. Untuk mempengaruhi bumi dan memulihkan kerajaan Allah di bumi, supaya kembali lagi sama seperti di sorga. Yaitu doa Yesus, ya. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ya, kesimpulannya adalah bumi ini tanggung jawab kita. Ya, jangan sekali-kali kita menyalahkan Tuhan atas kerusakan yang terjadi di bumi ini. Karena penguasa atau raja bumi ini adalah kita, ya, manusia, termasuk ya orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan saya berdoa kebenaran tentang kerajaan Allah ini dapat menjadi rema di dalam setiap kehidupan kita. Bapa, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu. Mari mampukan kami untuk menerima satu-satunya tema yang Yesus ajarkan, yang Alkitab ajarkan di dalam kehidupan kami orang percaya, bahwa kami adalah raja-raja di bumi ini. Beri kami kuasa, otoritas untuk memulihkan segala sesuatu di bumi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah memberkati semuanya. Haleluya. Amin. Curahkan kuasa-Mu dinyatakan atas hidupku sampai selamanya. Kerajaan-Mu datanglah,
kehendakmu jadilah di seluruh